milenial itu mereka ya harus mengenal sejarah mengenai bagaimana berdirinya negara republik ini, ya, karena negara republik ini kan ada negara yang bentuk mandiri, ada di pusat, ada kemudian yang diperjuangkan. Kemudian bagaimana ideologi yang bergerak dinamis sedemikian rupa, seperti misalnya komunis itu sudah bergerak menjadi komunis kapitalis seperti Cina itu. Kemudian sekarang misalnya Hitler itu fasis hilang, ya, yang di Italia Mussolini hilang. Tetapi muncullah Zionis, kemudian dikembangkan dibantu Barat. Jadi ini bagus Ustadz, tapi kita batasi tidak komprehensif menyeluruh gini. Nanti kita pilah-pilah, kita diskusi tentang negara itu apa, bentuknya bagaimana, sejarah perkembangannya gimana, ya. Kemudian ideologi itu bagaimana peran Al-Farabi, Al-Ghazali dan sebagainya di dalam dunia keilmuan dengan ideologi. Nah, jadi alhamdulillah ini ada. Saya juga belum membaca seluruhnya, tapi namanya Ade Armando Saiful Muzani. Ade Armando ini kan dulu di ICMI. Beliau di ICMI, kemudian pernah LP3S, dan banyak juga tulisan-tulisannya. Malah pernah dialog dengan Umar Juaro dulu mengenai masalah ini. Itu saja Pak Wan, senang ini kita ketemu, dan Ustaz Abdullah, alhamdulillah ini ada yang muda-muda juga ikut hadir kelihatannya. Nah, ini di dalam materi daurah dan materi penjenjangan kita, kaderisasi dan KIM, ini kita beri bobot lebih tentang masalah ideologi, negara, politik, dan pemerintahan. Nah, begitu, Ustaz. Baik, mungkin nanti kita agendakan untuk khusus berkaitan dengan isu pemerintah, negara, ideologi ini, mungkin 2 pekan sekali kita Zoom meeting 2 pekan sekali. Yang nanti kali akan datang itu saya akan coba hubungi Pak Mansur Suranegara. Beliau punya buku tebal sekali tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Betul. Sehingga menjadi bahan diskusi kita. Nanti kemudian kita ganti lagi dengan lain per bab seperti begitu. Insya Allah. Oke, dari Bali dari tadi. Atau Pak Rudi mau bicara? Jawa Barat. Belum Pak. Oke, dari Bali ada berapa orang ini ada Iproni, ada Pak Hairul Islam, Ketua DPW. Kita monitor aja, menyimak yang muda-muda. Oh gitu. Oke, Mbak Utari, silakan. Saya menyimak dulu, Pak. Waduh, ini semua menyimak. Aku baru ini tadi kan di jalan, jadi saya semang saran dulu lah. Oke. Dari perjalanan. Ya, jadi Wakil Ketua, Pak Taufik. Menurut saya ini kan sudah lama. Jadi saran saya Pak Ketua bikin podcast lah untuk mengkantor itu di samping bikin artikel tadi. Karena begini, Saiful Muzani saya kenal sejak dia di Bulan Bintang. Itu pikirannya udah ngawur. Dia kan dari HMI juga. Oh, pernah di PBB? Sekretaris Bulan Bintang dia itu. Astagfirullahaladzim. Makanya dia udah ngawur. Jadi kalau dia mengatakan sekarang perda syariah itu membahayakan persatuan Islam Indonesia, itu dia konyol sebetulnya. Sudah tahu saya. Jadi harus segera di kantor, Bang. Nggak usah nunggu artikel podcast dulu. Nanti baru tuh artikel nggak apa-apa. Karena sebenarnya udah lama ngawurnya begitu. Dan dia pendusta, kebohongan publik dilakukan sama dia. Iya. Jadi itu aja saran saya. Oke. Saya kira segera saja podcast itu, podcast yang singkat-singkat lah, 20 menit, 15 menit gitu. Oke. Samping Abang buat artikel. Itu aja deh, saya terima kasih. Oke, baik. Insya Allah itu ya, bisa kita lakukan. Jadi sekarang podcast, tapi kita juga buat pertemuan rutin untuk seperti ide PP itu kan mau buat sekolah politik, tapi kan tidak tahu kapan itu sekolah politik. Jadi kita anggap saja ini nanti program yang usul dari Pak Wani kita jadikan 2 pekan sekali. Tentang sejarah Indonesia, sejarah perjuangan kemerdekaan, sejarah umat Islam, sehingga kemudian bagi generasi muda Masyumi yang ada di daerah-daerah atau pemuda-pemuda Islam yang meskipun bukan Masyumi tapi kemudian tertarik dan perjuangan
umat Islam bisa punya bahan sehingga tidak mudah tergoda dengan Ade Armando dan kelompok seperti itu. Ya. Silakan. Ya. Pak. Ada yang lain? Pak Dola, sebentar Pak. Ya. Ya. Ini bagaimana Pak? Ini perlu juga momen kita tanggal 1 Juni itu kan oleh pemerintah kan dijadikan Hari Lahir Pancasila kan. Jadi saya ini kan harus kita luruskan sejarahnya Pak. Bagaimana tanggal 1 Juni itu kita adakan Zoom. Ya. Ya. Jadi betul itu Pak Wan. Ya. Di dalam buku saya itu kan saya sudah bilang bahwa kalau misalnya Jokowi, Megawati atau pemerintah itu menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, maka konsekuensinya Pancasila sekarang harus dirubah urutannya. Ya. Dirubah urutannya. Nah, itu ya harus. Iya harus. Kalau konsekuen dengan 1 Juni karena 1 Juni itu Soekarno pidato, ketuhanan itu sudah pada sila kelima. Ya. Pada sila kelima. Sedangkan Pancasila yang sekarang itu tanggal 18 Juni. Iya, sedangkan dari Sumatera Barat itu Muhammad Yamin, Yamin itu menetapkan ketuhanan pada sila ketiga. Sila ketiga. Jadi sebenarnya lebih Islam Syahrir daripada Soekarno. Seperti itu Yamin lebih Islam daripada Soekarno. Nah, kenapa? Karena Yamin itu meskipun agak ke kiri-kirian karena dia orang Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu kan berlaku adagium adat bersandikan syara, bersandikan kitabullah. Sehingga dengan begitu maka ketuhanan itu ditempatkan pada sila ketiga. Sedangkan Soekarno pada sila kelima seperti itu. Dan Soekarno juga ngaku bahwa ide 5 sila itu dari temannya yang orang Cina yang pindah ke Taiwan itu seperti itu. Dan ada istilah Cinanya seperti itu. Dari Pancasila seperti itu. Nah, kemudian di dalam BPKI itu kan yang tadi disebutkan oleh Pak Wan itu ada Islam, ada Pancasila, Maramis Katolik, ada sosialis. Nah, ini di BPKI itu tiga ide Islam itu disampaikan oleh Ki Hadi Kusumo, Ketua Umum PP Muhammadiyah waktu itu, dengan mengutip Al-Baqarah 108, ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafa wala tabitu syaitan innahu lakum adu mubin. Orang-orang Islam secara totalitas. Sehingga beliau jelaskan dari semua aspek pendidikan politik, hukum, keapakatan dan seterusnya. Kemudian Soekarno dengan itu Pancasila. Kemudian Syahrir dengan Yamin tadi itu sosialis seperti itu. Ketika tidak selesai maka dibawa ke PPKI Partai Persatuan Kemerdekaan Indonesia. Nah, maka kemudian dari PPKI itu lahirlah tim 9. Tim 9 itu 4 orang ulama, Haji Agus Salim, Kiai Wajid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, dan Abi Kusno. Kemudian 4 orang itu yang bukan ulama, Soekarno, Hatta, kemudian Ahmad Subarja, dan Muhammad Yamin. Kemudian terakhir itu yang satu-satunya bukan Muslim adalah Maramis. Tapi Maramis itu orang Manado. Manado itu fanatik agamanya Nasrani. Jadi sehingga ke-9 orang itu tidak ada orang sekuler. Ke-9 itu orang-orang religi seperti itu. Misalnya Ahmad Subarja. Ahmad Subarja itu ibunya orang Sunda, Jawa Barat. Tapi bapaknya orang Aceh. Jadi kita tahu orang Aceh gimana seperti itu. Nah, itulah sebabnya kemudian ketika saya wawancarai Pak Kasman Singarimejo, saya seperti mengkritik beliau. Kenapa Pak Kasman yang memaksakan Ki Hadi Kusumo untuk mencoret 7 kata itu? Kata Pak Kasman, saya diyakinkan oleh Soekarno bahwa kalau umat Islam bersedia coret 7 kata ini, maka nanti ada pemilu, umat Islam punya anggota banyak di parlemen, di konstitusi, bisa diajukan kembali. Jadi saya percaya sama Soekarno. Maka kemudian saya meyakinkan Ki Hadi Kusumo. Ki Hadi Kusumo terakhir itu mengatakan setuju dengan syarat. Dengan syarat harus ada kata yang Maha Esa. Jadi itu usul Hadi Kusumo. Sehingga demikian ketika pertemuan pagi hari sebelum rapat jam 10 rapat PPKI, maka Bung Hatta mengundang Kasman Singarimejo, Wahid Hasim, kemudian Ki Hadi Kusumo,
dan kemudian Tengku Hasan dari Aceh. Nah, lantas kemudian membicarakan itu, maka kemudian atas syarat dari Hadikusumo itu, maka kemudian Bung Hatta menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa. Ditanya sama anggota yang rapat, apa yang maksudnya Bung Hatta ketuhanan Maha Esa? Tauhid, surah Al-Ikhlas. Nah, tauhid. Jadi orang-orang Islam, tokoh Islam itu yang berjuang dari Aceh sampai Papua Barat, dari mulai 1602 sampai kemudian itu untuk menegakkan kalimat syahadah itu, maka otomatis terima. Itulah sebabnya yang generasi muda yang tidak paham itu adalah bahwa Kementerian Agama itu ada tanda terima kasih dari pemerintah kepada umat Islam karena bersedia mencoret 7 kata, maka dibentuklah Kementerian Agama khusus untuk mengurus urusan-urusan umat Islam. Nah, hari ini bukan Kementerian Agama, Kementerian Agama-agama. Nah, sehingga kemudian yang bukan agama langit pun masuk, bahkan terakhir ini Kementerian Agama, orang yang bukan Islam juga ikut mengurus haji. Nah, seperti itu. Ini kan luar biasa. Jadi ini perlunya pelurusan sejarah. Ya. Ustadz, saya tambahkan mengenai Pancasila tadi. Ya. Kalau Pancasila tadi rumusan pertama itu kan Yamin, kemudian Supomo, baru Soekarno. Itu ini yang perlu. Jadi nanti detailnya bisa saya ungkapkan itu, ada datanya. Kemudian di samping itu mengenai yang tadi usul Pak Wan dikembalikan, diluruskan mengenai lahirnya Pancasila. Nah, di sini kan ada tulisan daripada Haji Agus Salim khusus mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, disitulah nakalnya Bung Karno tadi. Pada awal dia berbicara dengan kata mutiaranya, sebagaimana janjinya dengan Pak Sunan nanti itu akan berjalan Islam ini dengan baik, bla 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 bla. Ternyata tidak. Nah, sedangkan Pak Rum dalam tulisan singkatnya lahir Pancasila tadi, yaitu kata kuncinya yang sudah Ustadz jelaskan tadi, yaitu pada panitia 9 yang terakhir, dideklarnya adalah terakhir adalah pada tanggal Pancasila, dalam artian itu tanggal 18 22 Juni itu ya, betul. Panitia 9. Nah, jadi yang Megawati ini dia kan ingin mengkultuskan Soekarno sedemikian rupa, tapi dalam perjalanannya di dalam ini dia sudah melakukan mengintegrasikan yang namanya komunis, Islam, dan nasionalis. Nah, ini sesuatu yang tidak mungkin. Dan ini juga sudah dinyatakan di dalam pada waktu eranya Tan Malaka. Nah, jadi inilah satu yang orang lupa. Barangkali ini perlu juga kita ketahui. Orang mengatakan Tan Malaka itu PKI. Betul. Dia itu adalah yang ditunjuk untuk Asia Tenggara ini. Waktu dia merantau ke Soviet. Di Uni Soviet, beliau itu sebagai anggota semacam parlemennya di sana. Nah, tetapi dalam perjalanannya itu Tan Malaka tadi karena didikan agamanya cukup baik, nah dia sepertinya pada tahun 25 itu kan membuat buku yang mengenai Indonesia Merdeka itu 1925. Jadi yang awal menyatakan Indonesia Merdeka itu adalah Tan Malaka ini. Nah, dalam perjalanannya dia sebagai komunis ketemu dengan Samaun, dengan Musso. Waktu pemberontakan itu dia nggak setuju yang 48 itu. Nah, tapi pimpinan dipegang dia. Namun terakhir sekali kan dia membentuk membentuk Murba itu. Nah, jadi ini yang perlu diketahui. Jadi diskusi beberapa orang-orang di Jawa Timur dulu yang di tempat sekolah yang dibentuk oleh Tan Malaka. Nah, itu mereka luar biasa menyatakan, ada yang mengatakan dia komunis, ada dia sosialis, ada yang mengatakan dia itu memanfaatkan yang namanya ideologi komunis ini untuk merebut kemerdekaan. Jadi ini sejarah ini perlu juga untuk yang muda-muda ini. Saya lihat tadi ada Mumu ikut hadir di sini. Nah, kalau yang muda-muda dikumpulkan, bisa diskusi banyak. Jadi ada tabel topik untuk 2 mingguan, Ustaz Abdullah. Ya, insyaallah. Ya. Mumu, silakan. Ayo Mumu, anak muda. Mana Mumu? Ya, Ustaz, hadir Ustaz. Ayo.
aspirasi anak muda gimana? Ya, alhamdulillah Sat, makasih Sat. Sebenarnya Sat, memang betul apa kata para guru kita ini, anak-anak muda sangat butuh pendidikan sejarah, dan saya rasakan betul ya waktu sekolah di sekolah-sekolah negeri, bahkan sampai di perguruan Muhammadiyah aja, di UHAMKA aja kami nggak belajar secara detail bagaimana sejarah perjuangan pendiri bangsa ini Sat. Maka sebenarnya saya kira Partai Masyumi juga harus fokus menyasar kepada lembaga-lembaga pendidikan nasional kita saat agar ya sering mungkin diberikan masukan-masukan atau diskusi terkait dengan pendidikan nasional. Saya dari kampus itu dari semester 2 tuh merasa saya nggak dapat bagaimana belajar itu, nggak dapat keimanan, nggak pernah rasa. Jadi hanya sekedar nilai dan itu saya rasakan, dan ujungnya saya mengambil sikap bahwa ketika saya sarjana itu hanya seperti menipu diri saya saat, karena saya dapat gelar sarjana itu juga tidak menggambarkan diri saya, dan apa yang dapatkan di kelas itu nggak sesuai dengan apa yang kapasitas saya. Jadi dengan mengikuti batin saya, makanya saya waktu di UHAMKA itu tidak selesai saat. Nah itu yang sebenarnya dan menjadi kekhawatiran kita, bagaimana kita kemudian akan membela agama ini lewat pendidikan yang tidak melahirkan generasi beriman. Maka usul saya, Partai Masyumi harus tegas, berisik terkait dengan memperbaiki sistem pendidikan nasional kita saat. Itu satu usulan saat. Ya, baik. Jadi nanti program anak muda yang dijalankan oleh MUMU selama ini dalam bentuk muzalama itu nanti jalan juga terus, dari saya kemudian ke Pak Abbas, ke tokoh-tokoh yang lain, itu khusus untuk anak muda. Kemudian nanti grup yang seperti ini juga bisa ajak beberapa orang anak muda untuk ikut gabung dengan orang-orang yang menengah. Yang menengah itu seperti Pak Rudi, kemudian Pak Herul Islam, kemudian itu generasi menengah. Kemudian yang generasi tua ini ya seperti saya, Pak Wan, Pak Abbas, Pak Taufik, seperti itu. Nah, seperti itu, sehingga mudah-mudahan 2029 itu lebih menjanjikan lagi masa depan politik umat Islam, khususnya melalui Masyumi seperti itu. Baik, teman-teman dari Bali. Ya, Mas Wahyu ini ada teman Bali ini ada 5 orang kayaknya yang hadir. Oke, silakan. Mas Wahyu, silakan Mas Wahyu, mau ditanya dengan Abdullah Mahwan ya, Ustaz Mahwan, mumpung ada ini. Silakan. Ya, silakan. Suaranya di mute itu, Mas Wahyu, coba diingin dulu suaranya. Masih di unmute. Masih di unmute ya suaranya ya. Suaranya masih unmute. Speakernya dihidupin Mas Wahyu. Speakernya itu, lambang speakernya itu masih coret merah itu. Dipencet itu. Tanda speakernya masih merah itu Mas Wahyu, coret merah. Pak Abdullah Mahwa, saya mau tanya ini kan Aden Manto ini kan kader Islam. Bagaimana? Kader Islam, Pak Aden Manto ini, aktivis Islam lah gitu. Karena di UI dulu dia katanya tidurnya di musola. Gitu. Kok bisa menyimpang jauh gitu pemahaman dia terhadap keislaman ini gitu. Apa penyebabnya nih Pak Abdullah ini? Apa karena bergaul dengan lulusan luar atau gimana nih? Ya, jadi begini, saya mau kasih contoh ekstrim. Contoh ekstrim itu adalah Cak Nur. Cak Nur itu disebut Natsir muda, karena disiapkan untuk menggantikan Pak Natsir. Tapi kita tahu bahwa dalam Al-Baqarah 120, walan tarda angkal yahud wa nasara hatta tabi millatahum. Itu suatu program
penghancuran Islam melalui konsep, melalui program, melalui kegiatan, dan melalui personalia. Maka kemudian di Jogja itu ada kelompok namanya small group. Small group. Small group ini itu Mukti Ali, kemudian apa namanya, termasuk Canur, termasuk yang di UAE apa Asapia itu, siapa itu Pak Abbas yang di Asapia? Sudah almarhum itu ketua PBPI. Kemudian Utomo. Kemudian yang di Seknek itu ada beberapa orang. Kemudian Harun Nasution, seperti itu, mantan rektor UIN seperti itu. Nah, itu small group. Nah, ide Islam Yes, Partai Islam No itu satu orang, Ahmad Wahib namanya, di Jogja itu, yang ide itu keluar. Maka kemudian dianggap bahwa kalau ide itu dari Jogja, itu lokal, tidak bisa menyebar luas. Karena itu perlu disuarakan oleh orang tokoh nasional. Nah, Canur waktu itu ketua PPHMI. Maka ketika ketua Canur datang ke Jogja bertemu, kemudian disepakati Canur yang menyuarakan. Nah, itu. Sehingga dengan begitu, maka itu menasional. Dan saya ingat betul yang paling setiap hari mempublikasinya adalah Kompas, harian Kompas. Jadi strategi bagaimana untuk menyingkirkan Canur untuk bisa tidak menjadi tokoh menggantikan Pak Nasir dengan cara begitu. Maka setelah beliau lulus dari IAIN, selesai di PBHMI, kemudian kerja di LIPI. Setelah di LIPI itu kemudian ambil S3 di Amerika. Ambil S3 di Amerika, kemudian profesor beliau terakhir untuk disertasi itu Yahudi. Nah, dari situlah kemudian masuk program-program itu. Itu yang sampai tadi saya ceritakan bahwa ketika Pak Rasidi marah, panggil dia ke kantor Rabita Islam, kemudian apa namanya, beritahu, bertanya sama beliau, Nurholis, makan itu urusan dunia atau akhirat? Urusan dunia. Dari api neraka seperti kita makan. Nah, jadi akhirnya kemudian berhasil itu deislamisasi sampai almarhum itu menikahkan anak perempuannya dengan Yahudi, tidak dengan apa ini, dan dengan Yahudi seperti itu, dia menikahkan dengan Yahudi seperti itu. Nah, itu contoh bahwa dalam program deislamisasi. Nah, misalnya kita lihat itu kasus Canur, begitu juga Agim. Begitu Agim ketika menikah lagi dan itu sah resmi, kemudian terjadi semacam dekriminalisasi terhadap apa namanya Agim begitu. Begitu juga UAS, ketika UAS punya persoalan dengan keluarganya, itu juga kemudian. Jadi itu program-program yang disebut dengan deislamisasi gerakan Yahudi internasional yang seperti berjalan seterusnya. Sehingga dengan begitu, maka ketika orang seperti Ade Armando atau Saiful Mujani atau sejenisnya seperti itu, banyak kalau kita mau sebutkan banyak, apa namanya, nah itu mengalami seperti itu. Contoh, saya memberikan contoh yang paling konkret lagi, karena pengalaman pribadi saya, itu tahun 81-82 Pak Nasir memerintahkan saya untuk menyelamatkan ada halaman parkirnya, Pak, anak-anak HMI yang terlibat Syiah. Maka kemudian saya mengundang mereka yang aktivis HMI waktu itu, yaitu Ka'ban, MS Ka'ban, kemudian Erlangga, kemudian Zulfan, kemudian siapa lagi? Ada dua lagi, saya sudah lupa, satu dari Medan. Kemudian saya minta Naban Hussein, waktu itu sudah kerja di Dewan Dakwah, wakil ketua HMI cabang Ciputat, yang dia menguasai Syiah, kemudian datang. Nah, mereka datang dengan bawa ketua Syiah Jakarta, seorang dokter, saya sudah lupa namanya, yang ketua Syiah Jakarta. Nah, dari situ kemudian Naban jelaskan segala macam. Lantas ternyata bisa saya selamatkan Ka'ban, bisa saya selamatkan Erlangga, saya bisa selamatkan. Kalau nggak ada, Bang Dul langsung pulang. Udah malam soalnya ini. Apalagi itu. Yang tidak bisa saya selamatkan itu adalah Zulfan. Sampai hari ini Zulfan itu Syiah. Kenapa? Karena waktu itu Zulfan ketua umum HMI cabang Jakarta, dia baru menikah, belum ada pekerjaan. Sementara yang ketua Syiah ini dokter punya usaha perusahaan, sehingga kemudian bisa digiring ke sana. Jadi Pak Cepi,
selain persoalan deislamisasi oleh Yahudi, Al-Baqarah 20, juga persoalan perut. Jadi melalui yang ketiga, soal ketahanan akidah. Artinya bahwa dalam teori sosiologi fisiologis mengatakan bahwa orang dari ekstrem kanan bisa melompat ke ekstrem kiri, dan dari ekstrem kiri bisa melompat ke ekstrem kanan. Karena itulah maka Quran menyebutkan Islam itu wasatan. Islam itu jalan tengah, tidak ke kiri Israel Yahudi, tidak ke kanan Nasrani, tapi Islam itu wasatan. Islam menerangi antara Yahudi dan Nasrani seperti itu. Jadi itu tiga hal yang menurut saya, mungkin ada yang lain lagi, persoalan deislamisasi, kemudian persoalan perut, dan persoalan kekuatan akidah atau pemahaman keislaman yang tidak parsial. Seperti Mumu tadi, karena dia berhubungan dengan Dewan Dakwah, dia berhubungan dengan beberapa aktivis, akhirnya kemudian dia memutuskan tidak melanjutkan kuliahnya di UHAM karena justru tidak mendapatkan apa yang diinginkan secara pribadi tentang Islam itu sendiri seperti itu. Nah, itu barangkali sehingga orang seperti tambahan sedikit, ada Irmano, kemudian saya Pemujani, dan lain lagi seperti itu. Ya, seperti bayangkan, Yusri itu kan profesor doktor. Dia orang yang satu-satunya orang di dunia waktu kongres di Medan menggoblok-goblokkan Jokowi. Satu-satunya orang di dunia yang menggoblok-goblokkan Jokowi dalam forum resmi di Medan. Tapi tahu-tahu menghadapi 2019, dia kemudian menyeberang. Saya selidiki kenapa Yusri menyeberang ini. Ternyata kasus dia di KPK waktu dia jadi Menteri Hukum dan HAM itu akan diangkat kembali. Nah, di sini persoalan akidah. Kalau akidahnya kuat, biar aja diproses. Dan saya tahu bahwa persoalan itu sudah selesai. Hanya dia punya anak buah yang ditangkap KPK. Dia tidak. Hanya dia karena dia menteri, maka kemudian diproses. Tapi karena akidahnya lemah, dia pikir nanti kalau gimana seperti itu. Nah, jadi itu juga persoalan yang melanda sebagian besar yang kita saksikan hari ini 2024. 2024 itu Pak Cepi, angka 58% 02 itu real, bukan manipulasi. Itu real 58%. Pertanyaannya bagaimana bisa dapat 58%? Pekan Minggu Tenang itu ada serangan subuh, ada serangan fajar, ada serangan zuhar, ada serangan zuhur, ada serangan asar, maka selesai 58% hari itu, sore hari itu. Di Sulawesi Selatan, anak Menteri Pertanian sekarang, Rahman Sulaiman itu dia dapat suara tertinggi di Sulawesi Selatan untuk DPR Pusat, 150.000 suara. Tapi 150.000 suara itu dia peroleh dengan 150 M. Jadi satu suara dia bayar 1 juta. Jadi 150 M. Seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka itu problem yang kita hadapi masyarakat kita. Kalau di Jakarta 50.000 itu kecil, tapi kalau di pedalaman 50.000 masih besar. Seperti itu. Dan kemudian 50% penduduk Indonesia masih pendidikan rendah, 50% penduduk Indonesia masih miskin, sehingga dengan begitu maka kemudian dengan 100.000, 200.000 dari satu caleg itu 200.000, 100.000 sudah berapa? Ini paling aneh tapi fakta. PKB itu periode yang lalu di Solo itu tidak dapat kursi di DPRD Solo. Hari ini dapat 2 suara. Siapa yang bayar? Gibran yang bayar. Gibran yang bayar supaya kemudian PKB dapat 2 suara di Solo. Itu luar biasa. Yang periode lalu PKB tidak dapat suara di Solo, sekarang ini PKB dapat 2 suara karena dibayar oleh Gibran sebagai wali kota Solo. Nah, jadi itu problem akidah kita memang luar biasa, sehingga ini yang menjadi kenapa di KIM atau di Dewan Dakwah selalu saya tekankan tentang paradigma ketauhidan itu yang harus kita kokohkan, kuatkan, apalagi untuk musuhi. Pengaruh beasiswa juga saya lihat besar nih, karena waktu saya ngurus Akademi Dakwah di Bali itu kan Dewan Dakwah pusat datang ke Bali. Itu kita bicarakan di Kementerian Agama itu, kata Dewan Dakwah, pengurus Dewan Dakwah, ada beasiswa GUS namanya, Beasiswa GUS ini
adalah mengirim orang-orang yang punya pesantren itu untuk belajar Islam S2, S3 itu ke negara-negara liberal kayak ke Kanada, kayak ke Belgia, ke Inggris. Nah, pulangnya mereka inilah yang membawa pemahaman-pemahaman GIL itu, Tat. Jadi saya rasa banyak program-program S2, S3 ini yang membiayai aktivis-aktivis Islam untuk belajar di luar negeri tentang Islam, tapi bukan di pusat-pusat kebudayaan Islam. Ini yang membuat terjadinya distorsi, sehingga membawa pengaruh buruk. Ya, betul itu. Jadi itu termasuk dalam area perut tadi itu. Jadi soal finansial, pembiayaan. Karena itu saya biasa bercanda buat teman-teman di Jakarta. Kalau saya di Jakarta, anak saya tidak ada yang jadi sarjana karena pendidikan. Di Malaysia karena beasiswanya itu luar biasa dan dari SD anak-anak itu sudah belajar agama 2 sekolah. Jadi pagi madrasah, siang SD, atau pagi SD, siang madrasah. Jadi mereka semua anak-anak saya bisa jadi sarjana seperti itu. Jadi persoalan APBN kita 20% itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Malaysia itu merdeka tahun 57 langsung 22%. 22% itu khusus untuk Kementerian Pendidikan. Sehingga kemudian dari SD sampai SMA itu gratis, kemudian mahasiswa bergantung dari tingkat penghasilan orang tua. Kalau kita 20% itu tidak digunakan untuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, tapi juga digunakan untuk sekolah-sekolah kementerian. Apakah di Kementerian Keuangan, di Kementerian Hukum yang punya sekolah-sekolah, itu dari situ biayanya. Sehingga akhirnya untuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, ya tetap saja. Akhirnya kemudian ya terjadilah kasus kemarin mahasiswa biaya mahal segala. Karena kalau misalnya APBN 20% itu khusus untuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, selesai, bisa teratasi, tidak perlu lagi pinjol, tidak perlu apa segala macam. Tapi karena digunakan untuk sekolah-sekolah kementerian, akhirnya seperti tadi. Maka saya kemudian dalam BIMTEK DPRD mereka katakan, jadi bagaimana untuk melatih tenaga-tenaga PNS itu bisa profesional? Bisa pakai anggaran sekjen. Jadi anggaran sekjen itu kemudian melakukan pelatihan-pelatihan BIMTEK, anggaran sekjen. Bukan ambil dari 20% Kementerian Pendidikan dan Agama itu seperti itu. Jadi itu memang problem yang Pak Cepi sebutkan itu benar bahwa soal beasiswa itu dan untuk itu perlu kita sosialisasikan, sosialisasikan bahwa kalau mau kuliah jangan ke ke Eropa, ke Amerika. Masa belajar Islam di Amerika, bukan belajar Islam di Timur Tengah seperti itu. Nah, itu saya kira itu satu catatan buat kita untuk kita perhatikan ke depan oleh program Masyumi. Baik, silakan. Izin Sat, menambahkan Sat, izin Sat. Ya, silakan. Izin Sat, menarik Sat yang Ustaz sampaikan tadi. Makanya saya sempat di grup tuh menyampaikan bahwa ya aktif atau guru-guru kita atau pejuang Islam kita ini harus peduli kepada aktivis mahasiswa. Saya merasakan betul Sat, ketika kemudian saya waktu itu sempat jadi presiden mahasiswa di UHAMKA. Ya niatnya pengen berjuang lah kan, karena spirit saya waktu ingin mendapatkan jabatan di dunia kampus itu saya melihat misalnya ya waktu masuk baru itu di bulan Ramadan ketika ada briefing terkait dengan siswa baru itu, ketika bulan Ramadan puasa dari siang sampai dengan jam 5 kami nggak diberi kesempatan untuk sholat asar. Nah dari situlah sebenarnya ya secara naluri pribadi meskipun kami juga belum Islam sekali, maksudnya belum militan Islamnya, tapi kita merasa oh ini ada yang tidak baik-baik nih di kampus yang katanya Islami, tapi kok aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyahnya mengabaikan itu. Akhirnya spirit itulah kemudian saya coba ingin terjun, ingin memberikan perubahan lah di organisasi kemahasiswaan ini. Mahasiswa. Nah beliau kedua sampai jadi presiden. Dan mentok di puncak jabatan saya tuh saya nggak mampu nggak mampu mengubah karena emang sistemnya luar biasa di sistem dunia kampus itu, sehingga ya akhirnya aktivis yang masih punya keimanan mau berjuang merasa ini bukan lingkungan kami berjuang, bahkan kami akan menjadi tergerus oleh arus-arus lingkaran setan yang ada di dunia aktivis mahasiswa. Waktu itu kami sempat
kita pada kesimpulannya senior kita lah yang mengarahkan kita. Minim sekali dari peran-peran orang-orang soleh atau guru-guru kita yang kemudian perhatian kepada aktivis-aktivis mahasiswa. Makanya saya kira kebutuhannya adalah bagaimana Partai Masyumi juga bisa menggalang kekuatan tadi soal perut, soal perhatian lah. Bagi mungkin ada donatur-donatur yang bisa kemudian mengarahkan, ya mengkader lah generasi aktivis mahasiswa kita. Alhamdulillah sekarang saya coba menggait kawan-kawan aktif mahasiswa nih dari BMPTM Muhammadiyah Zona 3, kemudian ada dari kawan-kawan kampus-kampus yang negeri juga, dan mengambil isu nasional hari ini kan tentang Palestina nih, Sat. Nah ini saya kira peluang buat kita masuk dengan isu internasional untuk masuk ke kalangan mahasiswa, sehingga kita nih pejuang-pejuang kanan bisa mengkader aktivis yang terpenting adalah ketua-ketua organisasinya untuk kita pegang, Sat. Itu Sat masukannya, Sat. Baik, insya Allah nanti ketua umum punya rencana untuk membuat sekolah politik. Insya Allah itu bisa menjadi salah satu wadah untuk seperti katakan MUM atau teman-teman yang tidak selesai sarjananya bisa nanti di sekolah politiknya Masyumi. Sementara yang Majelis Syuro fokus pada KIM, yaitu mereka yang calon-calon pejabat publik atau pejabat di Masyumi itu melalui KIM nanti seperti insya Allah. Baik, dari Bali tadi gimana? Jadi enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalkan diri sebentar bahwa saya Wahyu. Jadi saya memang bergabung dengan sahabat sahabat subuh Bali. Jadi kita itu buat sahabat subuh mulai dari Ahok, kasus Ahok itu. Kemudian berjalan 6 tahun, kemudian kita juga aktif pada saat pemilihan DPD Pak Bambang, kita juga aktif di sana. Beliau terpilih pada periode yang lalu. Kemudian periode ini memang ada dipecah karena Gus Niam itu masuk di sana. Terus saya juga bergabung dengan AP24 pada saat Pilpres kemarin, Ustadz. Itu kita berjuang juga di situ sampai dengan dibentuk Porkom kemudian ini. Cuman memang ada suatu keanehan saja. Jadi dari Partai Nasdem ke Bu Yuli itu foto-foto Pak Anies. Jadi saya yang paling frontal, kenapa foto-foto Pak Anies juga tidak dipajang di Nasdem apa segala. Nah itu saya tidak tahu, tapi belum ada jawaban. Nah yang ingin saya tanyakan Ustaz, Islamfobia ini target utamanya itu apakah memang ingin menjadikan Islam di Indonesia menjadi liberal? Kemudian bagaimana dengan komunis itu sendiri gitu? Apa targetnya itu? Karena kalau dilihat dengan sekarang ini untuk Chinisasi itu gerakannya sangat masif. Jadi sekolah-sekolah, contoh di Kalimantan juga dibuat universitas untuk sekolah bahasa Mandarin. Nah yang terakhir juga mereka buat di Istiqlal, ya kan? Ada kursus bahasa Mandarin dan banyak hal lagi. Nah, target utamanya ini apakah meliberalisasi Islam yang ada di Indonesia ini agar rapuh akar keislamannya itu, tauhid akidahnya kurang, kemudian gampang untuk diatur. Jadi untuk kekuasaan yang memang ditargetkan mungkin sekarang penjajahan secara konstitusi lah, penjajahan untuk Indonesia, tapi semacam konstitusi. Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Apakah ini memang antara liberalisasi dengan komunis yang sedang berkembang di sini? Ya kita lihat dengan fakta nyata sekali, ya mulai dari Mabes, patung-patung tentang penumpasan PKI juga apa semua. Demikian Ustaz. Mohon jadi intinya tadi saya sudah singgung itu Al-Baqarah 120. Lan tarda'ankal yahud wa nasara hatta tabi millatahum. Ayat itu asbab nuzulnya tentang kiblat.
Jadi kata lan di dalam Quran itu selalu bersifat abadi. Tapi ayat itu tidak bermaksud memurtadkan, tapi tetap Islam, sholat, haji, umroh, zakat, tapi perilaku politiknya, perilaku ekonominya, perilaku hukumnya, keluarganya bukan Islam. Itulah targetnya. Nah, sehingga dengan demikian maka deislamisasi itu, coba Anda perhatikan, penemu kapitalisme, teori kapitalisme itu keturunan Yahudi. Marx sebagai anti terhadap komunisme menerbitkan Das Kapital, Marx itu juga keturunan Yahudi. Einstein itu juga keturunan Yahudi. Jadi Al-Quran sudah menyebutkan bahwa Bani Israel itu diberikan kelebihan dan bentuk kecerdasan yang tinggi seperti itu. Tapi karena mereka angkuh, sombong, takabur, maka kemudian Allah melaknat mereka sampai menjadi penduduk yang nomaden di seluruh dunia seperti itu. Nah, itu yang sekarang terjadi di Palestina dengan Israel. Nah, jadi saya mau singkat saja. Ini satu bab tersendiri, ada dalam buku saya, itu satu buku tentang itu. Bentuk deislamisasi itu melalui konsepsional, melalui program, melalui kegiatan, dan melalui personalia. Jadi melalui konsepsi itu melalui undang-undang, peraturan, kebijakan. Lalu kalau negara Islam seperti Timur Tengah misalnya, maka programnya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kita perhatikan sekarang negara-negara Timur Tengah, di di Arab Saudi sudah ada mall, sudah ada night club, ada sudah segala macam lah. Nah, seperti sudah ada acara seni Nah, seperti itu, apalagi di negara-negara Kuwait dan seterusnya. Nah, kalau negara-negara yang bukan negara Islam tapi berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia, Malaysia, maka kebijakan-kebijakan undang-undang itu dilakukan bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Jadi misalnya seperti riba, jelas Al-Quran melarang riba, tapi kemudian bank kita itu menerapkan riba. Ada bank syariah kita muamalat itu, tapi dia punya induk terhadap BI. Jadi tetap saja tidak syariah 100% seperti itu. Begitu juga kebijakan-kebijakan lain. Nah, itu dari segi konsep. Yang kedua dari program. Program itu dilakukan untuk pertama menjauhkan umat Islam dari akidah, yang kedua menjauhkan umat Islam dari pemimpinnya. Dari akidah misalnya, maaf kalau yang sudah terlanjur, keluarga berencana tahun 70-an, itu lahirlah kerusakan akidah. Karena apa? Ayah dan ibu, bapak, suami istri itu menganggap bahwa anak itu hasil produksi mereka, bukan kebijakan atau hidayah dari Allah. Sehingga kemudian mereka menggunakan pil, menggunakan spiral, menggunakan apa segala macam dengan maksud supaya mencegah kelahiran. Padahal yang menentukan itu adalah Allah. Ini krisis akidah. Kemudian pengalaman saya lihat tahun 80-an di rumah sakit Cipto, dia pakai spiral. Tapi Allah tetapkan dia hamil juga. Apa yang terjadi ketika lahir itu bayi di rumah sakit Cipto, itu spiral tertancap di atas ubun-ubunnya. Allah menunjukkan bahwa yang berkuasa itu dia, bukan suami, bukan istri. Saya punya 2 senior dokter di Makassar. Bertahun tidak punya anak. Yang paling pakar dari secara teori praktik kan yang paling pakar kan dokter. Tapi nggak bisa seperti itu. Nah, jadi itu misalnya menjauhkan umat Islam dari akidah. Yang kedua menjauhkan umat Islam dari pemimpin. Tadi saya sudah katakan Cak Nur, kemudian Agim, kemudian UAS, itu membuat umat jauh dari pemimpinnya. Sehingga dalam Islam itu salat jamaah itu harus ada imam dengan ada makmum. Kalau imam dan makmum Nah, oleh karena itu maka kita jangan terlalu kemudian terjebak dengan kegiatan-kegiatan intelijen yang seakan sebenarnya kemudian kita terperangkap ke situ, akhirnya kemudian persoalan pokok yang harus kita jalankan. Tapi harus ada kelompok yang menanganinya seperti itu. Misalnya kasus Armando ini dengan saya Mujani, Pak Wan kemudian sensitif, serius, Pak Wan sampaikan kita selesaikan seperti itu untuk menjadi bahan pengetahuan bagi generasi muda dan seterusnya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka harus dijaga jangan sampai bagaimana pemimpin dengan jamaah itu terpisah. Kemudian yang terakhir itu adalah deislamisasi personal, yaitu pemimpinnya, tokohnya, pejabatnya. 3 jenis dalam deislamisasi. Pertama, orang Islam tidak paham Islam. Contohnya Soeharto.
Yang kedua, orang Islam paham Islam, anti-Islam. Contohnya, Gus Dur. Yang ketiga, non-Muslim. Nah, hari ini kita lihat berapa banyak orang non-Muslim memegang jabatan-jabatan penting. Pertama kali dalam zaman Orde Baru dan Orde Reformasi, Kapolri itu non-Muslim. Zaman Orde Lama ada satu Kapolri pernah Muslim, pernah non-Muslim. Tapi Orde Baru dan sekarang baru ini Kapolri itu non-Muslim. Jabatan-jabatan penting. Menteri Pendidikan itu ateis. Menteri Pendidikan itu ateis. Saya tahu bapaknya, saya kenal baik bapaknya. Sama-sama bapaknya 1 bulan di KPK. Kami satu zuhur salat berjamaah di musola, asar salat bersama asar itu, dia tidak pernah sholat. Kalau dia katakan sholat di rumah, pulang jam 5 dari kantor KPK, jam berapa sampai di rumah? Saya macet Jakarta. Nah, jadi ketika anaknya jadi menteri, terus begitu saya bilang, oh iya, peribahasa Melayu mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi begitu anak, karena begitu bapak, seperti itu. Nah, ya, itu kita lihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada itu mengarah kepada bagaimana terjadi krisis akidah, kemudian menjauhkan pemimpin dengan umatnya. Sehingga begitu, maka kesimpulan untuk pertanyaan Saudara Wahyu tadi itu adalah, ini konsep Al-Baqarah 20, Yahudi, itu kan dalam ayat itu disebutkan Yahudi dulu baru Nasrani. Yahudi itu kelompok kecil kan. Di Israel itu cuma 16 juta. 16 juta itu kalau penduduk Islam di Timur Tengah itu bersatu, tidak usah pakai peluru kendali. Meludah saja. Pada waktu yang sama, itu banjir Israel. Tapi itulah program yang mereka lakukan supaya kemudian negara A dengan negara B yang sama-sama Islam berantem seperti itu. Nah, sehingga kemudian karena yang melahirkan komunis itu juga Yahudi, sehingga demikian komunis Rusia, komunis Cina itu tetap Yahudi. Nah, sehingga saya 2013 datang ke Beijing, saya kaget, wah ini bukan negara komunis. Di Beijing itu gedung bertingkat, pencakar langit, mobil-mobil Mercy, itu bertentangan dengan teori ekonomi komunis. Jadi berarti bahwa sudah masuk ide Yahudi tadi itu, sehingga politiknya seakan-akan komunis, tapi ekonominya kapitalis seperti itu. Nah, sehingga nanti lari kepada Indonesia. Indonesia kenapa jadi sasaran? Karena negara di dunia yang sumber daya alamnya terbanyak di dunia itu Indonesia. Coba bayangkan, laut kita itu terpanjang kedua di dunia, sesudah Kanada. Potensi laut kita itu 30 triliun 1 tahun. Berarti 10 APBN. Kita punya APBN kemarin 3.000. Potensi laut itu 30.000 triliun 1 tahun. Jadi kalau diurus menurut konsep Islam, artinya tidak ada KKN segala macam, kita tidak perlu hutan luar negeri. Kita punya hutan itu hutan tropis terbesar di dunia. Kita punya tambang, ada 17 jenis tambang terbesar di dunia. Tidak ada negara yang punya sampai semua jenis tambang. 17 jenis tambang ada di Indonesia. Yang itu kalau dilaksanakan dengan betul-betul tanpa KKN oleh BUMN, BUMD, UKM, maka setiap rakyat Indonesia dari 275 juta itu mendapat 20 juta setiap bulan gratis tanpa kerja. Itu hasil survei KPK. Itu. Warga negara dapat 20 juta gratis dari pemerintah. Nah, sekarang kita malah berutang sebenarnya. Nah, oleh karena itulah maka kenapa Indonesia menjadi sasaran baik dari blok barat maupun blok timur yang mereka punya kepentingan sama. Ini cuma bagi rezeki saja. Sekarang ini giliran Cina, dulu giliran Amerika, nanti kemudian saya sudah diberitahu bahwa kedutaan Amerika itu ketika IKN di Kalimantan Timur, kalau itu jalan, mereka akan buka IKN baru lagi di Papua, sehingga kita nanti punya 2 IKN seperti itu. Nah, jadi persoalannya kenapa umat seperti begini? Ya, itu yang biasa saya katakan ketika Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, sahabat bertanya kenapa waktu Abu Bakar khalifah, Umar jadi khalifah, tidak ada unjuk rasa, tidak ada demonstrasi. Waktu Anda jadi khalifah, unjuk rasa di mana-mana. Kata Ali benar. Waktu Abu Bakar khalifah, Umar khalifah, tidak ada unjuk rasa, tidak ada demonstrasi, karena warga negaranya adalah saya. Tapi ketika saya jadi khalifah, unjuk rasa di mana-mana, demonstrasi di mana-mana, karena warga negaranya adalah sampean. Jadi artinya bahwa pemimpin itu representasi dari rakyatnya. Pemimpin representasi dari masyarakat. Coba, 58% yang memilih 02. Karena kualitas masyarakatnya begitu. 50.000, 100.000. Selesai seperti itu. Nah, jadi karena kenapa itu saya selalu tekankan kembali kepada akidah, baru kemudian akidah itu melahirkan politik kita yang Islami, ekonomi yang Islami, keluarga Islami, dan seterusnya. Baik, saya kira itu singkat saja. Masih ada 25 menit lagi.
Kalau masih ada. Pak Dola. Halo Ya, Pak Bisa Dola. tambah sedikit Ustaz? Ya, silakan. Bisa tambah sedikit Ustaz? Ya, jadi Pilpres kemarin ini berarti benarlah di dalam surat Al-An'am 123 ya Ustaz? Ya, betul. Jadi ya, jadi berarti kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang amanah dan baik, yang sesuai, yang akan menjalankan syariat nantinya, berarti dakwah yang harus itu Ustaz ya. Dakwahnya harus diperbanyak lagi mungkin ya. Ya, jadi dakwah dalam An-Nahl itu kan dengan bijaksana, kalau debat dengan punya data, punya fakta, seperti itu. Ya, sehingga dengan begitu maka orang yang tadinya tidak suka menjadi suka, yang tadinya benci tidak benci, dan kemudian berseret. Nah, ini kan problem kita yang serius itu adalah di Indonesia ini organisasi yang terbesar di dunia itu Muhammadiyah. Kemudian organisasi yang terkaya di Indonesia bahkan di Asia Tenggara itu Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah itu lebih banyak dari pemerintah. Kenapa? Pemerintah universitasnya cuma sampai di kota provinsi. Muhammadiyah di kabupaten ada universitasnya. Sampai di luar negeri, di di Malaysia, di Thailand, di Australia ada. NU punya ribuan pesantren di mana-mana. Problemnya adalah kurikulum yang digunakan itu tidak mengikuti wahyu pertama. Padahal wahyu pertama kita itu tentang kewajiban belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra bil akram ala jalan kalam alam insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu berkaitan dengan silabus, kurikulum, metode, target pendidikan. Nah, kenapa saya katakan pendidikan kita tidak Islami? Karena Muhammadiyah, pesantren, NU, kemudian yang lain-lain itu semua. Itu 50-50 atau 60-40 kurikulumnya. 60 Islam, 40 akademis. Kalau misalnya di pesantren atau di sekolah Islam, Muhammadiyah, Dewan Dakwah, Persis, dan seterusnya. Sementara kalau di pemerintah, mungkin 60-40, sebaliknya seperti itu. Padahal Islam itu 100%. Jadi tidak 60-40. Seakan-akan kan ini kalau belajar tentang ilmu alam itu tidak Islam. Belajar tentang aljabar, matematik tidak Islam. Padahal penemu pertama aljabar itu sarjana Islam. Penemu pertama ilmu biologi itu sarjana Islam. Penemu Digantara itu sarjana Islam. Semua sarjana Islam karena datang Islam itu abad ke-7, abad ke-6. Itu di Eropa itu nanti abad 15, abad 16 baru kemudian berkembang seperti itu. Nah, jadi kesimpulan saya adalah dakwah itu ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal, ada dakwah bil qalb. Jadi bukan dakwah bil lisan saja, dakwah bil lisan dalam bentuk tablik itu penting. Tapi juga ada dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Tapi dakwah bil hal dilakukan Muhammadiyah seperti dijelaskan oleh Mumu tadi di Universitas dia UHAMKA, ternyata tidak diperhatikan soal akidah, tidak diperhatikan soal syariah dan seterusnya. Berarti dakwah bil halnya itu tidak udhulu fi silmil kafah. Kemudian dakwah bil qalb. Dakwah bil qalb berarti kembali kepada akidah, kepada hati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa alamin. Nah, sehingga dengan begitu maka kemudian kita fokus dalam bentuk saya di mana-mana katakan program mendesak sekarang umat Islam adalah mengislamkan umat Islam. Itu problem. Mengislamkan umat Islam. Sehingga dia tahu apa hak, apa kewajibannya, mulai dari pribadi, ibda' bin nasib, kemudian ku anfusakum wa ahlikum nara, keluarganya, baru kemudian tetangga, dan seterusnya sampai kemudian masyarakat, bangsa, negara. Itulah kemanfaat kita jadikan Masyumi sebagai wadah untuk kemudian sesuai dengan tujuannya, berlakunya hukum dan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masa, bangsa, negara menuju ridha Allah. Itu tujuan Masyumi. Sejak lahir pada tahun 1947 November yang lalu. Dan sekarang itu kita teruskan. Barangkali itu, Wahyu. Ya, terima kasih, Ustaz. Ini Pak Ridwan dari Medan apa dari Ternate apa? Pak Ridwan apa Ridai dari mana?
Dari Bali, Ustaz. Oh ya, silakan. Mas Sumi Bali. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada hal yang sangat menarik terkait dengan Islamfobia yang disampaikan Ustaz Abdullah tadi, bahwa memang harus yang kita perkuat adalah konsep dakwah, sebagaimana M. Natsir juga memberikan penekanan terkait dengan dakwah, baik di bidang ekonomi, politik, dan agama khususnya. Ada hal yang sangat menarik dalam kegiatan-kegiatan formal yang diadakan oleh instansi kenegaraan yang sudah jauh dari konsep-konsep keagamaan. Saya kemarin mengikuti kegiatan yang kita hadiri dari teman-teman Masumi, bahwa di dalam itu ada kegiatan yang sangat jauh dari nilai-nilai keislaman. Saya rasa bagaimana sikap sebagai seorang kader Masumi atau sebagai seorang Muslim yang punya misi dakwah untuk senantiasa memberikan contoh dan nilai-nilai yang rahmatan lil alamin atau nilai-nilai yang Islami bagi kegiatan yang diadakan oleh pemerintah. Salah satu contoh misalnya ada diadakan acara, baik itu bentuk seminar atau undangan yang resmi dari pemerintah, ada salam 5 menggunakan 5 bahasa, sehingga yang dilakukan oleh umat Islam. Bahkan yang membuat acara itu adalah panitianya orang Islam. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka menyampaikan dakwah sebagai seorang Muslim dan juga sebagai seorang politikus? Apakah kita pada saat itu juga harus keluar menunjukkan sikap yang tidak terima terhadap acara-acara yang penuh dengan khurafat, musyrik, ya, ataukah harus kita mengikuti? Kalau saya harus mengedepankan prinsip-prinsip Quran Sunnah. Saya tidak mau diundang oleh pemerintah, tapi di situ di acara-acara itu musyrik atau acara penghinaan terhadap jalan Islam. Demikian barangkali ada hal-hal yang perlu diberikan pencerahan. Iya. Kalau boleh saya ceritakan kemarin kasus yang saya ikuti oleh Bupati Badung. Bupati Badung itu ada acara sholawatan sampai berdiri, bahkan kita dipaksa untuk, saya lihat oleh oknum-oknum yang menyuruh kita untuk berdiri dengan baca salawat. Setelah itu ya bupati, mungkin kalau saya lihat bupatinya kurang bahan untuk menyampaikan program-programnya, sehingga disambung dengan menyanyi beberapa lagu kayaknya seperti pertemuan, lagu band dan lain sebagainya, sehingga kaum muslim saat itu, dan itu undangannya kaum muslimin. Mayoritas kaum muslim. Itu acara berdiri, apa? Itu acara halal. Acara halal bihalal. Oh, nanti disambung sama Pak Cepi. Iya. Dia tahu itu. Dia ketua halal bihalal yang sudah nuansanya yang sudah rusak. Sehingga bagi saya pribadi, ya kita sebagai orang muslim, apalagi bawa nama Masumi yang merupakan partai yang mengedepankan dakwah Islam, ya harus mencerminkan bahwa kita tidak mau Islam itu sebagai agama yang mau dijadikan agama yang plural. Demikian, Ustaz. Ya, kalau kita baca fiqh dakwahnya Pak Nasir, ada istilah yang beliau sering sampaikan waktu beliau masih hidup di Dewan Dakwah itu. Ada istilah Sumatera Barat. Saya sudah lupa istilahnya. Jadi maksudnya begini, karena saya sarjana eksakta, saya paham betul teori yang disampaikan oleh Pak Nasir itu. Kalau dalam teori eksakta, dalam ilmu fisika, ilmu mekanika disebut dengan diagonal, teori diagonal. Jadi kalau kita nyebrang sungai,
mau nyebrang lurus, air deras, jadi kita tegak lurus menyeberang ke seberang, maka perahu kita terbalik karena didorong oleh arus air. Maka kemudian konsep suku dawahnya penasir itu yang saya pahami dari ilmu fisika yang saya pelajari, teori diagonal itu adalah memanfaatkan arus sungai itu, kemudian perahu itu diarahkan ke arah diagonal ke sana. Sehingga kemudian menjadi 45 derajat dari sungai itu. Memanfaatkan arus sungai diarahkan ke diagonal sana. Sampai di sana baru jalan kaki, jalan ke tempat yang tegak lurus seperti itu. Nah, oleh karena itu maka ada kasus dari Rasulullah itu yang diikuti oleh Aba Natsir itu. Beliau sedang istirahat di bawah pohon kurma. Tiba-tiba beliau lihat seorang anak muda lari dengan cepat. Lari cepat. Ya, Rasulullah punya indera ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 yang kita tidak punya itu. Beliau terus berdiri pindah ke sebelah dari pohon kurma itu. Beberapa detik kemudian datang satu orang laki-laki lagi. Kejar. Dia tanya, lihat nggak ada laki-laki lewat sini? Kata Nabi, tidak ada laki-laki lewat sini, tidak ada orang lewat sini. Nabi tidak berbohong. Karena Nabi tadi sebelah kiri dari pohon kurma. Nabi pindah ke sini. Nah, itu dalam hadis disebutkan perang itu adalah siasa. Nah, siasa. Jadi itu yang dimaksud dengan fiqh dakwah. Nah, sehingga begitu maka ketika saya masih di Makassar, masih kuliah di Makassar, Buya Hamka datang tahun 71. Saya menemani beliau, saya sudah wartawan Kompas, wartawan kampus, 3 hari atau 4 hari saya sudah lupa, di setiap masjid. Kemudian ada pertanyaan dari satu jamaah tentang persoalan khilafiyah. Lantas kemudian kata Buya Hamka, Anda pernah nonton atau lihat lukisan abstrak? Kata jamaah itu, pernah. Anda mengerti nggak apa yang dilukis oleh lukisan abstrak itu? Enggak ngerti. Lukisan abstrak itu laku enggak? Kata dia, laku, malah lebih mahal. Nah, kata Buya Hamka, kenapa dia beli itu lukisan? Karena dia ada ada kontak dirinya, batinnya, pikirannya dengan lukisan itu, maka dia beli. Itu ilmu yang saya dapatkan dari Buya Hamka dan saya gunakan di mana-mana ketika menghadapi perbedaan pendapat seperti itu. Jadi, kata Buya Hamka, kalau misalnya menyangkut persoalan-persoalan khilafiyah, apakah kunut atau tidak, apakah basmalah zahar atau tidak, maka yang mana Anda connect, nyambung. Yang nyambung dengan Anda, hati Anda itu laksanakan. Yang penting nasnya sahih, hadisnya sahih. Misalnya basmalah zahar dan tidak zahar, dua-dua sahih. Ada yang zahar, ada yang tidak zahar, sahih. Seperti itu. Nah, oleh karena itu maka ketika saya baru berapa bulan di Malaysia, terus menghadiri satu diskusi terbatas kelompok sunnah di Malaysia. Kelompok sunnah di Malaysia itu bukan ahli sunnah wal jamaah yang seperti di Indonesia, tapi kelompok sunnah di Malaysia itu adalah Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Dewan Dakwah, seperti itu. Nah, mereka tahu saya dari Indonesia, baru 6 bulan saya di sana, diminta saya jadi moderator. Saya terus moderator, terus saya tanya, tolong angkat tangan orang Arab asli. Tidak ada yang angkat tangan. Ada kira-kira 20-an orang peserta itu. Tolong angkat tangan yang hafiz Quran. Tidak ada yang angkat tangan. Tolong angkat tangan yang hafal hadis. Apa namanya? Baik Bukhari, Muslim, yang lain. Tidak angkat. Terus saya bilang, kalau begitu apa otoritas kita untuk mengklaim bahwa kita paling benar? 4 orang imam ini hafiz, hafal ribuan hadis, mengerti bahasa Arab dan keturunan Arab. Saja mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal. Berbeda pendapat. Tapi keempat-empatnya setuju bahwa kalau ada nas yang lebih kuat dari pendapat saya, campakkan, buang pendapat saya, buang nas saya itu. Itulah yang kemudian menjadi pegangan saya dari Buya Hamka itu. Kita orang Muhammadiyah mengklaim paling Islam, orang Hindu mengklaim paling Islam, orang Persia klaim paling Islam,
Padahal 4 orang ini saja berbeda pendapat dalam beberapa hal. Nah, oleh karena itu ada yang terus, kemudian ada yang protes. Kalau begitu untuk apa kita ketemu ini? Saya bilang untuk kita mengerti, memahami kenapa dia basmalah zahar, tidak zahar. Kenapa waktu dia tahiyat jarinya gerakan atas bawah atau kiri kanan seterusnya. Sehingga kita tahu, maka kemudian lahir apa yang disebut tasamu. Memahami, rasa memahami seperti itu. Nah, sehingga begitu maka kalau saya waktu masih mahasiswa di kelompok Cipayung, sholat dengan orang Nahdien, kemudian mereka kunut, ya saya tidak kunut, tapi kemudian saya tidak sujud sahwi lagi. Ini ada pengalaman saya di Malaysia. Kami dari Selangor itu pergi ke satu provinsi namanya Perlis di Malaysia. Habis salat subuh di situ, kemudian di situ tidak ada kunut. Satu-satunya provinsi di Malaysia yang tidak Syafi'i itu adalah di Perlis. Jadi begitu salam imamnya, terus ini teman yang satu ini dia sujud sahwi. Temannya bilang, tadi kamu sujud apa? Sujud sahwi. Kenapa? Imamnya lupa tidak baca kunut, seperti itu. Nah, jadi kata temannya, makanya jangan seperti tempurung di bawah kalau buat tempurung itu keliling lihat bagaimana dunia itu seperti luas itu. Makanya kalau kita lihat di Mekah, di Masjidil Haram, di Madinah, kan berbagai model manusia sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Madinah. Jadi oleh karena itu persoalan tadi itu kalau memang itu jelas sahih batil, ya jangan datang. Saya 12 tahun jadi pejabat negara. 4 tahun KPKP, 8 tahun di KPK. Tidak pernah saya ucapkan selamat Natal kepada atasan saya, kepada bos saya, atau kepada teman. Tidak pernah. 12 tahun. Tidak pernah. Karena saya tahu itu salah menurut akidah. Dan harus tunjukkan anak muslimin seperti itu. Nah, jadi karena itu maka kita tunjukkan dengan keteladanan di 4 tahun di KPK, 8 tahun di KPK. Itu begitu, karena azannya itu bersifat sentral seluruh. Apapun rapat saya tinggalkan menuju musala, terus pegawai-pegawai itu lihat, Pak Abdullah sudah ke musala. Mereka terus ikut ke musala seperti itu. Nah, itu. Jadi dalam konteks itu kita punya nas, kita punya dasar, tapi kita juga mempunyai apa yang disebut oleh Pak Nasir itu, fikul dakwah itu adalah bagaimana memberikan sesuatu yang kemudian membuat orang itu sadar dan mengikuti kita seperti itu. Barangkali itu apa namanya? Ya. Jadi Pak. Baik. Ya, syukur Ustaz. Ya. Ada lagi, Mbak Utari? Enggak enak juga kalau enggak dengar suara perempuan. Mbak Utari. Iya Pak, saya belajar. Tapi yang memang tadi saya melihat dari semuanya itu, yaitulah mengislamkan orang Islam. Itu memang menjadi satu hal yang sangat penting di Partai Masyumi. Karena memang yang berkumpul di Partai Masyumi kan juga berasal dari partai-partai yang lain. Nah, itu sedangkan kita harus membuat satu hal yang sama, artinya kita harus punya satu persepsi mengenai kedalaman sebagai politik Islam atau Islam politik. Nah, saya pernah ikut KIM. Nah, saya rasa memang itu perlu, dan mungkin saya pernah mendengar dari Pak Abdullah bahwa itu ada tingkatannya, gitu ya. Nah, itulah saya pikir itu perlu sekali, karena memang ada egoisme, ada kepentingan itu. Nah, sebetulnya kok begini ya, loh kok ini sama aja nih dengan para politikus nih, cuman ini dalam bentuk miniatur. Nah, saya rasa jangan sampai. Nah, kita kan akan melakukan restrukturisasi organisasi, dan itu penting sekali untuk memilih mereka itu yang benar-benar secara akhlak dan moralnya itu seperti yang Pak Abdullah Hemahua dan bapak-bapak di sini inginkan. Karena penting sekali tahun 2024-2029 ini kita
membangun lagi Partai Masyumi itu memang dengan kemasyumian yang benar-benar hakikinya gitu. Betul-betul itu jadi bisa teguh, bisa berpendirian teguh, tidak takut untuk mengungkapkan kebenaran, tidak perlu ikut si A karena si A, enggak, tapi memang punya dasar. Nah, dasarnya itu dia mengatakan itu, nah itu memang ada dasarnya, ada datanya dan fakta. Berarti berani bicara, berani karena itu benar. Nah itu mungkin perlu Pak pendalaman seperti itu. Ya, kalau tidak sama aja dengan partai lain itu, saya rasa itu Pak. Ya, terima kasih Pak Utari. Iya. Pak Dola. Ya, silakan Pak Wan. Saya teringat satu ungkapan kata dari Buya Malik Ahmad. Ya. Dengan melihat kondisi umat yang seperti ini sekarang, ada hal yang perlu kalian lakukan. Bentuk umat baru. Ini pengertian sekarang, bentuk umat baru artinya perlu melahirkan suatu kaderisasi yang militan, yang memiliki pandangan hidupnya yang Pak Dola sampaikan tadi itu. Sebagaimana yang telah menjadi contoh tokoh-tokoh kita dulu seperti Pak Nasir, Pak Kasman, Pak Sudi. Ini harus diciptakan Pak. Oleh karena itu, saya sependapat kalau kita ingin eksis 2029, ya dari sekarang Pak kita atur. Ya. Nah, jadi tidak mudah nih Pak, dan harus siap semuanya itu Pak ya. Baik dari segi silabusnya, baik di sistemnya, ini harus kita lakukan Pak. Jadi kita tak banyak cerita lagi Pak. Sebab kalau kita banyak teori-teori terus dengan menanggapi masalah-masalah yang terjadi, dan orang jalan terus, tapi kita tidak berbuat ya secara konkret Pak. Jadi kembali kita bentuklah, buat kata Buya Malik itu, bentuk umat baru. Jadi umat baru maksudnya itu, ya kaderisasi timbul. Sebab begini Pak, ini jumlah penduduk Indonesia ini kan mayoritas dipegang oleh generasi milenial sekarang Pak, ditambah dengan Z. Ya Pak ya. Saya kemarin mengadakan pertemuan di sini Pak, hampir 20 orang dari milenial dan Z Pak. Itu mereka betul-betul kosong Pak. Dia bilang waktu pemilu kemarin mereka itu tidak bingung, mereka tidak punya pedoman. Ini mereka sendiri mengaku Pak itu Pak. Nah, ini tandanya apa? Karena mereka belum diisi. Nah, apa yang terjadi? Oleh karena itulah Perpres itu penuh dengan money politik, Pileg itu penuh dengan money politik, karena generasi muda kita tak punya pedoman, tak punya pegangan, sedangkan mereka itu mayoritas jadi pemilih yang terbesar di Indonesia Pak. Dan umumnya adalah anak-anak muda, anak Islam. Jadi kembali kita kalau ingin betul 5 tahun ini harus lagi sekarang Pak startnya Pak, jangan dekat-dekat pemilu nanti baru kita sibuk Pak itu. Jadi saya tak sependapat lagi. Ya. Begitu Pak. Jadi kita kembalilah. Dan saya pendapat kita start kapan mulai. Terima kasih Pak Wan. Itu sedang dan segera akan dieksekusi. Jadi akhir Mei ini sudah disepakati oleh Majelis Syuro dengan Ketua Umum ada reshuffle untuk restrukturisasi dari PP sampai ke DPW. Kemudian program perkaderan langsung. Ini nanti tanggal 20 berapa saya lupa lagi Pak Cepi di Bali, Kim yang ke-6 di Bali. Sudah itu nanti kemudian apakah di Jawa Barat lagi atau di tempat lain jadi Kim. Nanti kemudian reshuffle di PP itu nanti ada orang yang menangani daurah itu betul-betul Jadi ada tenaga baru, wakil ketua umum baru yang kami masukkan di situ yang khusus menangani daurah, sehingga bila perlu setiap bulan ada daurah di mana-mana seperti itu, sehingga 5 tahun memang tidak lama waktunya, bisa cepat, sehingga kemudian kader-kader mulai dari RT, RW, kemudian desa sampai kecamatan, sehingga anak-anak muda yang seperti si Mumu ini kalau Mumu ini setiap provinsi 1 orang seperti Mumu saja itu sudah luar biasa itu untuk tahun 2029.
dia bisa menggerakkan anak-anak muda di Jakarta dan sekitarnya. Mudah-mudahan di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Riau, di Aceh, Sumatera Utara itu Sumatera bisa seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih Pak Wan. Itu kita akan eksekusi segera itu Pak Wan. Ya. Baik. Satu lagi, Ustaz. Oke. Satu lagi sebagai saran dan masukan saja, Ustaz. Iya, silakan. Nah, untuk kegiatan dakwah Masyumi melalui media sosial terutama ini belum maksimal kalau saya lihat. Belum sangat maksimal. Apalagi Zoom ini yang hadir hanya berapa orang. Dan itu orang-orang yang sudah sepuh. Ya, ini milenial tidak mendadak ini. Ya. Ini kalau saya lihat selalu di TV Masyumi di media. Ini belum tersentuh milenial oleh dakwah Masyumi. Oke. Karena dakwahnya ini tidak monoton, tidak menyesuaikan situasi dan kondisi. Itu perlu. Karena ini sangat kuat sekali adalah milenial. Okay. Bagaimana diramu konsep-konsep dakwah yang sekiranya menyentuh milenial. Dan tentu media ini sangat luas sekali cakupannya. Saya sangat sedih sekali kalau melihat Zoom Masyumi hanya 15, tidak nyampe 50. Tidak nyampe 50, 100 saja apalagi. Ini juga perlu barangkali diramu seperti apa konsepnya sehingga sangat menarik, dan jauh-jauh sebelumnya juga harus di media, baik di Facebook lah, di YouTube lah, dan di mana harus tersentuh seluruhnya, Ustaz. Ini masukan saya. Saya mengamati begitu. Ya, Mbak Utari, Mbak Utari, tolong diperhatikan ini saran dari apa? Betul, Pak. Jadi kalau bisa di Masyumi TV itu paling lama itu 15 menit. Yang ideal itu 10 menit aja. Supaya kemudian baru kemudian dibuat tema-tema yang berkaitan dengan golongan milenial, ya bahasa. Kalau di persoalan bahasa lugu lah begitu seperti itu. Baik mengenai pola hidup, bagaimana pola pendidikan, pola kesehatan, seperti itu yang anak-anak muda. Sekarang ini ada penemuan di bidang kesehatan bahwa orang kalau sakit jantung, darah tinggi, ginjal itu kan di atas umur 40 tahun, 50 tahun. Sekarang ini sudah 20-an tahun, SMA sudah kena. Nah, itu problem seperti itu. Nah, jadi saya kira Mbak Utari SD kemarin sudah ada 5 Sat. Ya? SD Muhammadiyah sudah ada yang hisap 5 itu loh. 5 sudah kena, ada berapa puluh orang. SD. SD Muhammadiyah. Ada yang sudah ngisap 5 itu, 5. Ya. Coba Karena soal biasa. Soal pola hidup, pola makan, pola minum dan seterusnya seperti itu. Jadi nanti Mbak Utari diprogramkan itu soal undang pakar kesehatan, pakar gizi atau psikolog untuk bicara tentang bagaimana di Medan itu ada profesor yang yang akan maju jadi calon wali kota Medan oleh Dewan Dawa Medan, Dewan Dawa Sumatera Utara. Itu bicara tentang generasi milenial, tentang HP gate segala macam itu perlu itu supaya kemudian bisa ketemu. Pengalaman saya di KPK itu hampir 30% bahkan lebih yang umur 30-an tahun itu sudah kena ginjal, sudah kena darah tinggi, sudah kena gula. Jantung, gula, seperti itu. Pola makan seperti itu. Jadi saya kira perlu itu nanti Masyumi TV program untuk kalangan milenial supaya kemudian. Nah itu nggak usah lama-lama Mbak Utari. Paling lama itu 15 menit, kalau yang idealnya 10 menit aja. 10 menit aja. Pak. Baik, terima kasih tadi usulnya dari Pak Ridwan. Kalau sudah tidak ada lagi, saya kira sudah malam. Ada lagi Pak Sam? Ya. Dokter